مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. مع السلامة في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari pengurus DKM hari ini melaksanakan program pelatihan di manajemen masjid yang diikuti oleh lembaga yang ada di bawah Yayasan An-Nabawi, dan alhamdulillah juga dihadiri para tokoh, tokoh masyarakat dan juga pengurus wilayah, Bapak RW, Bapak RT serta perwakilannya. Jadi tujuan manajemen masjid ini yaitu pertama kita akan membuat suatu lembaga keuangan masjid, ya, yaitu BMM, Baitul Mal Masjid. Insya Allah kita sedang menunggu program-programnya, yaitu softwarenya juga kita mau membuat tempatnya dulu. Habis setelah itu kita akan buka program Baitul Mas Masjid. Tujuannya yaitu bahwasanya sistem pengelolaan keuangan dalam satu cakupan Masjid An-Nabawi ada di satu tempat, yaitu di Baitul Mal. Karena kita ada beberapa lembaga, yaitu seperti PAUD, TPQ, RTQ dan juga operasional masjid yang saat ini keuangannya berdiri sendiri-sendiri. Maka dari itu kita akan rampingkan di Baitul Mal tersebut. Juga kita akan menerima zakat dan wakaf. Nanti kepada seluruh masyarakat yang ingin berzakat, silahkan zakat mal ke Baitul Mal. Karena yang terjadi selama ini bahwasanya zakat itu hanya terjadi 1 tahun sekali, yaitu zakat fitrah. Maka
Maka dari itu kita buka peluang, nanti kita bikin baitul mal, di situ kita bisa menerima zakat mal. Dan juga wakaf, ada beberapa wakaf nanti yang kita kelola, wakaf multiguna dari seluruh warga masyarakat RW 014. Nah, juga alhamdulillah hari ini kita launching gerakan sedekah sampah atau desa, ya insya Allah. Jadi kita nggak harus berinfak atau bersedekah berupa uang. Bila ada barang-barang bekas, ya silakan, sudah ada tempatnya. Alhamdulillah begitu kita punya wacana, kemarin kita bingung tempat, ada orang yang punya tanah nganggur, ya kami suruh pakai. Alhamdulillah hari ini kita launching, kita resmikan, dan mudah-mudahan seluruh lapisan masyarakat yang punya barang bekas tinggal diserahkan ke pengurus, terutama anak-anak muda yang akan kita berdayakan, dan insya Allah nanti bisa digunakan untuk operasional DKM, untuk pendidikan, untuk anak-anak muda tersebut. Ya, banyak kegiatan anak-anak muda, karena di zaman sekarang ini kita harus mendidik anak-anak kita, regenerasi kita, membuat program-program untuk anak-anak sehingga anak-anak terberdayakan dengan program-program yang bermanfaat. Mungkin itu. Jadi kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari DKM dan juga seluruh tim pengajar, baik itu TPQ, PAUD, RPQ, ya, yang sudah selama ini mengabdi, dan juga dari tim-tim sosial, tim Jumat Berkah, ya, tim Jumat Berkah. Alhamdulillah nanti di bidang santunan kita tidak hanya memberi, tapi kita akan mengasuh dari doa kita untuk kita bina juga. Jadi tidak hanya menerima aja, suatu saat akan menjadi menjadi. Jadi mungkin nanti kita kedepannya akan banyak program-program. Ya, harapan kami kita solid, ya, kita solid, semoga dengan An-Nabawi ini bisa bermanfaat untuk umat. Untuk itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kiranya masih kurang pas di program-program yang selama ini sudah kita jalankan. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan aspirasi dari pengurus yayasan dan DKM An-Nabawi sehingga menjadi satu motivasi, kami dari toko hanya bisa mendukung, mensupport sehingga menjadi sejahtera buat kita semua. Ya, dalam tanda kutip ya kita aminin lah, semoga sukses. Ya, sementara kita ngelihat nanti dari rekornya dulu. Apabila kalau penghasilan ini membaik, akan disalurkan nanti ada operasional persaluran sehingga baik, ya, demi untuk kemaslahatan buat jamaah Nabawi. Dalam kurun waktu lebih cepat lebih baik, karena ini kepentingan Masjid An-Nabawi dan kepentingan kemaslahatan kita bersama. Semoga tim harus secepat untuk memberikan sosialisasi kepada bapak-bapak pengurus umum dari ring 1 KRW-an, bahkan ring 2 KRT-an. Ya, mari kita sama-sama bahu-membahu sehingga tercipta suatu mekanisme atau program yang memang untungnya buat kita semua. Demi untuk ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama dengan Bapak Adi Hermawan. Nah, ini adalah salah satu pengurus nanti pengelola GESA, Gerakan Sedekah Sampah Masjid An-Nabawi. Gimana Pak atas launchingnya sekarang? Apakah ada harapan ke depannya seperti apa gitu? Tentang program ini tujuannya gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah kita telah mengadakan launching pembukaan bank sampah pada hari ini dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan untuk kedepannya kita berharap semua ring yang ada di KRW-an
014 sama-sama mendukung dan memotivasi yang gerakan yang kita rintis ini. Dan insya Allah untuk kemaslahatan masyarakat yang ada di sini, untuk umat juga di sini, tentang pendapatan ataupun hasil dari itu kita akan salurkan semuanya untuk kepentingan pendidikan, untuk kepemudaan, untuk membina anak-anak kita supaya lebih berproduktif gitu ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan anak-anak kita, generasi kita di luar dari jalur yang ditentukan. Ya kita satukan dalam wadah satu wadah, yaitu wadah yang kita himpun ini untuk kemaslahatan semua. Seperti itu kira-kira. Ini ada kegiatan ini ide dari mana, Pak? Sebetulnya ini program ini udah lama sekali kita mau berbuat seperti ini gitu kan, tapi dengan adanya kendala di sisi lain gitu, baru sekarang kita launching. Dan untuk itu kita semua berharap ya program ini berjalan lancar, sukses, seperti itu kira-kira. Nanti itu teknisnya gimana ya? Kita warga bersedekah sampah terus dikasihkan ke panitia atau gimana? Ya kita bisa nerima, bisa juga kita menjemput bola. Dalam arti menjemput bola itu misalnya seperti wadah yang mau bersedekah tapi posisi barang ada di rumah, ya insya Allah kita jemput bola gitu, seperti itu. Habis itu dikasih pengepul apa gimana? Ya kita ini dulu, kita tampung dulu yang kira-kira untuk misalnya penjualan udah mencukupi gitu kan. Untuk insya Allah dengan barang yang ada kita keluarkan, dan seterusnya kita kelola itu keuangan yang ada. Dan insya Allah pengelolaan ini yang akan diketuai itu yang bergerak itu anak-anak muda, insya Allah kita kedepannya seperti itu. Oke Pak, mungkin udah jelas ya. Jadi nanti siapa nih yang mau jadi pengurusnya? Ya insya Allah saya akan menunjuk salah satu dari ring An-Nabawi juga ya gitu, untuk mengetuai di bidang ini gitu. Jadi jangan sampai anak-anak nggak berjalan sendiri gitu kan, harus ada pengawasan, harus ada penasehatan seperti apa programnya ini, seperti itu. Nah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 9 Oktober ini 2021 telah dibuka namanya GESA, yang artinya Gerakan Sedekah Sampah An-Nabawi. Ya, yang insya Allah nanti gerakan sedekah sampah ini akan kita kumpulkan di tempat yang sudah kita siapkan ya, yang namanya Bank Sampah, ada di belakang Masjid An-Nabawi. Nah, insya Allah nanti pengumpulan sampah ini akan kita gunakan untuk biaya operasional Masjid An-Nabawi. Nah, kemudian kami juga mengimbau kepada masyarakat, khususnya RW 14 atau Blok FK, untuk bisa bekerja sama dalam hal mengumpulkan sampah bekas, baik itu kardus, baik itu aluminium, botol-botol bekas dan sebagainya, untuk bisa mengumpulkan di tempat yang sudah kita sediakan. Begitu kira-kira Pak. Terima kasih. Terus untuk peralatan gitu gimana? Kayak misalkan untuk ngangkut sampah itu udah tersedia apa belum? Alhamdulillah kita sudah ada 1 unit motor sudah dibuat sedemikian rupa untuk pengangkutan sampah bekas ini, sudah ada standby di tempatnya. Alhamdulillah Pak. Dari Pak Hasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya melanjutkan pembicaraan saya, untuk itu mari kita dukung, kita like YouTube Pak Warsudi ini, dan mari kita budayakan kebersamaan untuk mensejahterakan lingkungan kita, masjid kita dalam rangka peresmian
bank sampah. Saya atas nama Hasanuddin, RT 02 yang punya wilayah di RT 02, sangat berterima kasih sekali dengan adanya bank sampah, karena bank sampah ini udah berada di wilayah saya. Maka dari itu, untuk petugas-petugasnya nanti, mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih dan nyaman, supaya tidak mengganggu lingkungan warga yang ada di lingkungan itu. Karena sampah ini sangat riskan sekali, Pak. Soalnya kalau kita nggak ada wadah, tempat yang bagus, itu membawa aroma-aroma yang tidak bagus untuk lingkungan. Maka dari itu nanti kita perdayakan anak-anak kita, terutama setiap gang dari blok F sampai FK, supaya nanti kerjasama yang baik, supaya nanti terciptalah lingkungan nyaman dan bersih. Mungkin itu saja dari saya, Pak Warsudi. Semoga apa yang kita cita-citakan, harapkan dapat tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Sugi, tanggapannya gimana Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan rasa syukur alhamdulillah bahwasanya DKN An-Nabawi punya program yang positif, program yang mulia untuk kemaslahatan umat. Kita bersedekah dengan sampah sangat bermanfaat untuk umat. Kita terus support kegiatan ini karena support program yang baik, program yang menginspirasi bahwa sampah bermanfaat buat bersedekah, sampah buat beramal dan bersedekah untuk kemaslahatan umat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo buang sampah untuk bersedekah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari Masjid An-Nabawi ya ingin menginformasikan bahwa kita baru saja meluncurkan atau meresmikan satu program baru, gerakan sedekah sampah dan barang bekas, disingkat GESA An-Nabawi ya. Oke, program ini tercetus dari sebuah keresahan. Sebenarnya ada dua buah keresahan ya. Yang pertama berhubungan dengan masjid kita ya. Masjid kita alhamdulillah kurang lebih udah berjalan 15 tahun ya. Semakin kesini alhamdulillah kita tidak berhenti, banyak sekali program yang kita jalankan. Kita punya TPQ, kita punya PAUD, kita punya rumah tahfidz, kita punya pengajian juga, ibu-ibu maupun bapak-bapaknya. Kita perlu biaya operasional yang cukup lumayan. Kalau dihitung-hitung kurang lebih satu bulannya itu 15 bahkan sampai 20 juta. Kadang kita resah, apalagi di dalam masa pandemi seperti ini. Infak juga kadang menurun. Kita perlu cari cara bagaimana supaya semua program tidak terhenti sampai di sini ya. Supaya semua program berjalan, semua yang terlibat di masjid ya, yang pengajar-pengajarnya kita coba untuk sejahterakan walaupun dengan ya tidak bisa semaksimal misalnya bekerja di luar ya. Berangkat dari situ kita ingin menuju ke kemandirian masjid ya. Bagaimana supaya kita tidak seperti pengemis yang ketika mau mengadakan acara kita harus minta infak, apalagi minta di pinggir jalan, naudzubillah ya. Nah, untuk itu kita menuju kemandirian masjid, tapi dengan satu prinsip, yaitu memberdayakan segala sumber daya yang ada di sekitar kita ya. Untuk itu dengan program gerakan sedekah sampah ini ya, satu, nah, dalam rangka itu, dua, untuk tujuan ya lingkungan juga ya. Jadi sampah-sampah daripada terbengkelai ya, mari kita sedekahkan ke masjid, insya Allah masih bisa berdaya guna ya. Yang kedua adalah keresahan mengenai pemuda kita ya. Kurang lebih di Blok F di Masjid An-Nabawi ini kurang lebih mungkin ada 1000 anak-anak remaja sampai dengan pemuda ya. Di dalam masa pandemi belajar online, mereka lebih banyak menghabiskan waktunya untuk gadget, untuk main game, sama sekali tidak berupit ya. Untuk itu kita ingin mengajak mereka untuk berperan aktif ya, berpartisipasi dan berkontribusi ya. Mungkin nanti yang sedang lulus SMA bingung nyari kerja gitu ya, apalagi sekarang yang kerja aja banyak yang di PHK, apalagi mereka bisa yuk ke masjid, datang ke masjid, bantu kami ya, insya Allah ya, untuk uang pulsa minimal. Nah
itu bisa kita berdayakan dari situ ya. Jadi kita ingin mengajak semua, namun perlu tentunya dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu, semua pihak lah yang terlibat. Dari pengurus umum alhamdulillah sudah sangat respon dengan program ini ya. Mudah-mudahan kedepannya tadi yang tercapai program untuk kemandirian masjid. Jadi tidak setiap kegiatan kita bisa membiayai dari kita sendiri, dari hasil usaha bank sampah ini ya. Mudah-mudahan kalau nanti semakin besar ya, sampah pasti nggak ada habisnya. Selama orang masih memakai produk-produk tertentu, pastinya sampah itu pasti akan ada terus ya. Nanti kalau kita sudah mandiri, kita bisa membantu dengan masjid-masjid lain, musola di sekitar kita, fakir miskin di sekitar kita, bisa kita salurkan ke luar juga. Nah, karena kita memang punya program borderless, masjid ini punya semua ya, maka akan kita kerahkan selain untuk intern juga untuk internnya. Begitu Pak, sekilas mengenai ide atau dasarnya kenapa program ini kita buat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menginspirasi masjid-masjid lain khususnya di sekitar sini supaya kita sama-sama mandiri ya, supaya kita bisa sama-sama berjuang untuk syiar dan dakwah supaya lebih meluas lagi ya. Amin. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, Masjid An-Nabawi dana yang akan terkumpul untuk penjualan barang bekas ini digunakan untuk biaya operasional masjid. Ayo, mari kita berlomba-lomba untuk bersedekah. Silakan, kalau ada barang bekas boleh langsung dilempar saja di bank sampah ini atau bisa dihubungi kami PKM An-Nabawi dan kami akan menjemputnya. Bagaimana Allah mengatakan, in tansurullah yansurkum, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu. Demikian informasinya. Ayo berlomba-lomba kita.
berperanlah walau sekecil apapun untuk agama kita. Dengan membacakan bismillah, mudah-mudahan usaha Masjid An-Nabawi ini lancar. Bismillahirrahmanirrahim.